underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, kemarin dalam sidang MKD, kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR kita ini belum selesai. Tetapi tiba-tiba Ketua DPR kita mengundurkan diri. Dan surat pengunduran dirinya ini dibacakan di dalam sidang itu. Baru kemudian sidang diakhiri. Nah, ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kita seluruh rakyat Indonesia, lebih dari 200 juta pasang mata, itu menyaksikan jalannya sidang MKD tersebut. Banyak sekali komentar-komentar mengenai sidang ini. Yang paling patut kita simak adalah komentar dari Butet. Butet, tokoh komedian kita yang sangat terkenal itu ya. Di televisi juga dia sering muncul kan. Lah pada saat malam sidang MKD terakhir itu, para komedian kan dipanggil oleh Presiden Jokowi di dalam istana untuk diajak makan malam bersama. Betul. Ya. Jadi community komedian Indonesia itu diajak ramah tamah makan malam bersama dengan Bapak Presiden. Betul. Nah, di dalam kesempatan itu komedian terkenal Butet itu sempat mengeluarkan peringatan keras kepada para komedian di Indonesia. Hati-hati bahwa dagelan-dagelan yang selama ini dilontarkan ternyata sudah kalah lucu dengan apa yang terjadi di sidang-sidang MKD. Kok bisa begitu Om Bob? Iya, coba kalau kita ikut melihat sidang yang dijalankan secara terbuka itu kan, rasa-rasanya ini bukan sidang pengadilan tetapi drama. Bisa dibilang seperti semua anggota majelisnya itu berpakaian toga ala kebesaran sebuah pengadilan yang paling agung ya. Nah, itu sudah dagelan kan. Ya, oke. Terus setelah itu sebutan yang mulia. Waduh, ini juga terus terang banyak orang seluruh rakyat Indonesia itu juga merasa ini kok aneh. Lucu juga gitu kan. Betul. Nah, jadi tidak salah itu kalau Butet mengatakan kalah lucu ya. Yang mulia begitu, padahal mestinya itu tidak pantas. Sebutan Bang Mulia tidak untuk anggota majelis, tapi itu harusnya tingkat pengadilan yang betul-betul tinggi sekali itu ya. Oke. Terus ada lagi nih, para anggota MKD itu sepertinya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat pertanyaan yang benar ya. Terkesan pertanyaan-pertanyaan muter-muter, dan para anggota majelis kita yang terhormat, yang mulia tadi itu ya, itu kalau membuat pertanyaan seperti copy paste ya, copy paste dari yang satu diulangi kepada yang lain, terus giliran yang ketiga copy paste lagi gitu ya. Jadi memang lucu ya. Tapi Om Bob, yang terjadi sidangnya ini kan sangat lama sekali gitu ya, dari pagi sampai malam hari. Ini kok bisa seperti itu padahal hanya memutuskan hal yang akhirnya menjadi lelucon. Memang kita kalau lihat juga menjadi bosan kan. Pertanyaannya kayak gitu ya. Sepertinya pelapor jadi tertuduh, macam-macam itu. Bertele-tele kayak gitu memang repot ya. Kalau boleh saya katakan, inilah cara-cara untuk pencitraan. Pencitraan urusan yang sedikit dibikin panjang. Jadi menganut satu teori, kalau waktu sidangnya lama sekali, dianggap sidangnya itu tampak bermutu. Betul. Wah, ini kan penyakit-penyakit seperti ini kan. Urusan yang mudah, kalau dibikin sulit, lah nanti dianggap, wah ini urusannya betul-betul sulit. Penanganannya betul-betul luar biasa. Seperti katakanlah ada satu cerita yang lucu ya. Seorang dokter gigi yang meriksanya itu terlalu lama karena dia tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Dianggap sama pasiennya, ini dokter yang luar biasa karena teliti sekali. Nah, ini kan sama ya, diperpanjang waktunya biar kelihatannya bermutu, begitu ya. Lalu bagaimana Om Bob dengan pembacaan surat pengunduran diri Ketua DPR kita padahal sidangnya belum selesai?
menurut saya ini pengunduran diri dari ketua DPR kita itu mestinya urusannya berbeda dengan sidang pengadilan itu. Nah, sidang pengadilan itu kan tujuannya itu untuk memberikan satu putusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh ketua DPR kita itu melanggar etika atau tidak. Betul. Jadi bukan sidang untuk minta saudara ketua kita itu mengundurkan diri kan. Jadi ini juga sesuatu yang ya dagelan tadi itu ya. Kok kenapa masalah seperti ini terus dianggap sidangnya selesai? Iya. Jadi ya memang itulah kejadian-kejadian yang boleh dikatakan bisa membuat kita tertawa ya, mengalahkan komedian-komedian di Indonesia ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, silahkan Anda bisa kirimkan email ke _ombob@gmail.com _ombob@gmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om